Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Maharani dengan NIM 210422296. Saya akan mempresentasikan materi 3 dan 4, analisis kebijakan. Yang pertama, materi ketiga yaitu Structuring Policy Problem. Karakteristik masalah. Yang pertama, ada saling ketergantungan, yaitu seringkali berdampak pada masalah kebijakan. Yang kedua, tentang subjektivitas, kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan bersifat selektif didefinisikan, diklasifikasikan, dan dievaluasi. Yang ketiga, ada kepalsuan, kebijakan hanya mungkin terjadi ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah situasi permasalahan. Yang keempat, ada ketidakstabilan. Masalah kebijakan. Masalah kebijakan dapat dibedakan menjadi masalah privat dan masalah publik. Masalah privat adalah permasalahan yang dapat diselesaikan tanpa mempengaruhi orang lain dan tanpa melibatkan pemerintah. Sementara masalah publik muncul karena tidak terpenuhinya kebutuhan, nilai, atau peluang yang diinginkan publik yang terrealisasinya hanya dapat dipenuhi melalui kebijakan pemerintah. Masalah kebijakan juga diklasifikasikan menurut karakteristiknya, yaitu yang pertama masalah terstruktur dengan baik, yaitu masalah yang pemecahannya hanya melibatkan beberapa pembuat kebijakan dengan alternatif pemecahan terbatas. Yang kedua, masalah agak struktur. Masalah yang saling terkait dengan hal lain yang membutuhkan analisis kebijakan dan pendekatan holistik untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, masalah tidak terstruktur. Masalah yang tidak terstruktur yang membutuhkan perancangan dan analisis yang lebih kompleks. Selanjutnya, model kebijakan dan penataan masalah. Yang pertama ada model rasional. Model ini menggambarkan keadaan yang senyatanya terhadap yang terjadi dalam pembuatan kebijakan. Yang kedua ada model komprehensif. Model ini merupakan model yang terkenal juga paling luas diterima dalam pengkajian kebijakan publik. Model ini terdiri dari beberapa elemen, termasuk pembuat keputusan dihadapkan kepada masalah tertentu, tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang mengarahkan pembuatan keputusan. Alternatif untuk mengatasi masalah, konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari setiap pemilihan alternatif, dan perbandingan antara alternatif. Selanjutnya, model kepuasan. Model ini menggunakan pendekatan pembentukan kebijakan dari dimensi perilaku. Model ini memberi tekanan pada aspek-aspek sosio-psikologis dalam pembuatan keputusan organisasi. Selanjutnya ada model inkremental. Model penambahan yang berawal dari kritik terhadap model rasional komprehensif. Akhirnya melahirkan model penambahan atau inkrementalisme dalam aplikasinya. Model ini membantu mengatasi masalah yang tidak terstruktur atau yang tidak memiliki alternatif yang jelas. Selanjutnya ada model proses. Dalam model ini menjelaskan proses pembuatan kebijakan, termasuk pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah. Yang terakhir ada model pilihan publik. Model ini mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk penelitian, data statistik, dan analisis kualitatif untuk membantu pembuat kebijakan dalam membentuk keputusan. Selanjutnya saya masuk ke materi keempat tentang forecasting expect policy outcome. Peramalan dalam analisis kebijakan. Peramalan dalam analisis kebijakan merupakan prosedur atau metode atau tahapan analisis kebijakan yang menghasilkan informasi faktual tentang keadaan masa depan. Peramalan ini bertujuan untuk membantu pembuat kebijakan dalam membuat keputusan yang efektif dan memperkirakan konsekuensi dari kebijakan yang ditetapkan. Peramalan dalam analisis kebijakan bertujuan untuk membantu pembuat kebijakan dalam membuat keputusan yang efektif dan memperkirakan konsekuensi dari kebijakan yang akan ditetapkan. Dasar utama perkiraan dalam analisis kebijakan. Yang pertama ada data dan informasi. Perkiraan dalam analisis kebijakan menggunakan data dan informasi yang tersedia sebelum kebijakan diterapkan. Data ini dapat berupa statistik, data historis, dan data yang diperoleh melalui penelitian dan studi kasus. Selanjutnya ada analisis dan rancangan. Perkiraan dalam analisis kebijakan menggunakan analisis dan perencanaan yang mencakup aspek-aspek yang mungkin akan mempengaruhi efek dan konsekuensi kebijakan ini, meliputi analisis ekonomi. Selanjutnya ada metode perkiraan. Perkiraan dalam analisis kebijakan menggunakan metode perkiraan yang tepat dan efektif. Metode perkiraan ini dapat berupa metode ekstrapolasi, metode analisis kasus, analisis paralel, dan analisis analogi, serta analisis etik.
Selanjutnya, kemampuan analisis. Perkiraan dalam analisis kebijakan memerlukan kemampuan analisis yang baik. Analisis kebijakan harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang tepat, menganalisis data dan informasi yang diperoleh, dan membuat perkiraan efektif yang tepat. Terakhir, ada tujuan perkiraan. Perkiraan dalam analisis kebijakan bertujuan untuk memperkirakan efek konsekuensi kebijakan yang diperancang atau yang telah diimplementasikan. Ini meliputi efek positif dan efek negatif yang dapat terjadi, serta pengaruh yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang. Selanjutnya tentang peramalan ekstrapolatif. Peramalan ini berdasarkan 3 asumsi dasar, yaitu persistensi, pola-pola yang teramati contohnya jika pemilihan jalur pendidikan yang lebih tinggi telah meningkat di masa lalu, maka akan meningkatkan pula di masa depan. Yang kedua, keteraturan variasi. Contohnya, jika kurikulum berubah setiap 10 tahun, maka siklus ini akan terulang di masa depan. Yang ketiga, reliabilitas dan validitas data. Contohnya, statistik tingkat kelulusan siswa merupakan alat ukur yang relatif tidak cermat atau persis atas tingkat kecerdasan siswa yang diukur. Jika ketiga asumsi di atas dipenuhi, maka peramalan ekstrapolatif lebih baik dibandingkan dengan intuisi tentang dinamika perubahan dan memberikan pemahaman yang lebih rinci tentang efek dan konsekuensi kebijakan yang akan diberlakukan di masa yang akan datang. Selanjutnya, analisis rangkaian waktu klasik. Analisis rangkaian waktu klasik atau analisis time series adalah metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data berurutan dalam waktu. Metode ini banyak digunakan dalam analisis kebijakan publik. Kebijakan akan mempengaruhi perekonomian atau sistem politik. Analisis rangkaian waktu melibatkan beberapa langkah, yaitu yang pertama pembersihan data, yang kedua uji stasionaritas, yang ketiga pengujian model, dan yang keempat interpretasi hasil. Selanjutnya, deret waktu non-linear. Analisis deret waktu non-linear pada analisis kebijakan melibatkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu pembersihan data. Data harus dibersihkan dari outlier, trend, dan seasonality. Yang kedua, uji stasionaritas. Data harus ditempatkan pada satu titik atau beberapa titik yang stabil sebelum melakukan analisis. Yang ketiga, pengujian model. Model non-linear seperti tren non-linear, metode polinom pangkat 2 atau tren parabola, atau tren non-linear kubik dapat digunakan untuk memprediksi pola data berurutan dalam berbagai konteks. Yang keempat, interpretasi hasil. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan variabel ekonomi, mengukur dampak kebijakan, dan mengidentifikasi tindakan yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi. Selanjutnya tentang peramalan teoritis. Peramalan teoritis adalah metode peramalan yang menggunakan teori statistik yang terjadi di masa depan. Metode ini biasanya digunakan dalam analisis kebijakan publik, termasuk analisis kebijakan pemerintah, karena dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana kebijakan akan mempengaruhi sistem politik atau perekonomian. Penggunaan peramalan teoritis dalam analisis kebijakan publik bertujuan untuk membantu pembuat kebijakan dalam memahami bagaimana kebijakan akan mempengaruhi sistem politik atau perekonomian. Dengan peramalan teoritis yang baik dan matang, pemerintah dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan akan mempengaruhi sistem politik atau perekonomian, dan mengidentifikasi tindakan yang tidak dapat diambil untuk memperbaiki situasi. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.